ini bukannya. Ya. Iya. Sehat hari ini ya? Bagian alhamdulillah bang. Iya. Harus sehat terus lah. Alhamdulillah. Biar hari ini kedai buka terus ini. Amin. Hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih Ji. Oh gitu. Seorang yang apa ya? Sosial kemanusiaannya tinggi banget. Karena zaman sekarang bener. jarang banget orang-orang kayak gini Ji ya. Cuek-cuek gitu, individual lah gitu kan. Jadi pembelajaran buat kita lah ya. Iya, dalam situasi seperti ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kopi Toraja. Ustaz, siap Ustaz. Assalamualaikum. Kita duduk, kita langsung duduk. Ustaz, di sana. Oh iya, siap. Kok di sini kok. Siap, Ustaz. Ini Ji, yang gue bilang tadi. Oh ini yang Kohani. Kok sudah tahu yang jadi spesial di tempat ini? Belum, Ustaz. Di sini kok, selain kita ngopi, juga dapat iman. Betul. Kenapa? Ngopi ini ngobrol perihal iman. Ngobrol perihal Dunia oke, akhirat oke. Masya Allah. Boleh ditiru nih sama tempat lain nih. Ini kenapa bisa bareng Ustaz? Ini janjian Ketemu tadi atau gimana? tadi di jalan. Oke, tapi Ustaz Jadi udah kenal biasanya orang baik ketemu dengan orang baik Masya juga. Allah. Oh ini orang baik. Betul. Ketemu. Bismillah. Minyak biasanya tidak mau menyatu dengan air. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar kok? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat-sehat ya kok ya? Sehat. Sehat kok. Ustaz Koko, apa bedanya Koko, Cece, Meme, AI, Susu? Koko itu panggilan untuk kakak laki-laki. Oke. Cece kakak perempuan, Meme adik perempuan, Susu itu paman. Oh, kok dipanggil Koko? Saya dipanggil Koko karena tua, anak pertama. Oh, Iya, Ustaz. jadi orang Tionghoa. Iya, Oh, tadi agamanya? dulu Kristen. tahun berapa? Tahun berapa? Alhamdulillah. Saya 2013. 2013 sudah memeluk sudah agama masuk Islam. 9 tahun kan? Oh, belum lama. Sudah 9 tahun, sudah SD kelas 3, Ustaz. Belum lama lah. Hani Kristianto atau biasa disapa Kohani kini telah menetapkan hatinya kepada Islam sejak tahun 2013. Kohani merasakan kebahagiaan ketika memeluk Islam hingga bertekad dalam menghabiskan masa hidupnya ingin selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama. Niat Kohani yang kuat untuk berbagi kebahagiaan menjadikannya sebagai sosok yang tinggi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Dalam berbagi kebahagiaan, Kohani tidak mengenal suku maupun agama. Yang penting, orang lain dapat merasakan kebahagiaan yang dia dapatkan. Nah, bagaimana kisahnya? Saksikan hanya di Ngopi. Ngobrol perihal iman. Iya, Alhamdulillah. Nah Ustaz, kan kita tahu ya, Ya. Kohani ini seorang yang apa ya, selalu melakukan kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali gitu pemirsa. Kita mau tahu ya kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Kohani ini apa aja. Alhamdulillah Allah izinkan banyak sudah. Waktu pandemi setiap hari kita bagikan kusindi, habasi dan madu. Oke. Dibantu sama teman saya, sahabat saya Pak Feryadi. Sudah 95.000 botol lebih kita berikan ke semua orang, apapun agamanya. Dan alhamdulillah semuanya sembuh. Kalau ada satupun yang nggak sembuh, komentar di bawah, pilih rumah sakit yang paling mahal saya bayarin. Insya Allah. Kasih nomor resminya. Kus Al Hindi dan Habatus Sauda. dan madu. Habatus Sauda. Iya. Habatus Sauda ini Jinten obat. hitam itu ya? Ya. Ya. Sunnah. Ya, terus kita juga berbagi makanan sampai hari ini setiap hari kita berbagi makanan ke tukang sapu, tukang jalanan, Gojek di 5 kota. Saya buka restoran namanya Mie Ikhlas, mie, dan itu nggak pakai kasir, ada di Bandung, makan, adanya kotak infak, nggak punya uang nggak usah bayar. Semua agama nggak peduli, kemanusiaan itu nggak kenal agama. Nah, Ya. betul. Manusia yang tidak kenal agama. Apa yang memicu Kohani ini sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin Ustaz juga ingin tahu Ustaz ya? Ya, Masya Allah. ya, Jadi ya. Bismillah, yang memicu tuh ini. Dulu saya tepi jurang neraka. Kemudian Allah berikan hidayahnya dengan banyak saudara-saudara kita yang lain. Berarti hidup saya sudah bahagia. Dengan hidayah itu kami berbahagia. Lalu setelah kita berbahagia, kita harus tahu diri berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Bukankah orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain? Khairan af'alul nas. Terus amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan sama muslim, terus membahagiakan orang lain, menolong orang yang susah, melunaskan hutangnya, terus memberi makan orang yang lapar. Dan itu
pahalanya kalau nggak salah Ustaz lebih banyak daripada 1 bulan beriktikaf penuh di Masjid Nabawi Ustaz. Betul ya Ustaz ya? Betul, Ya, Ustaz. betul, Saya ilmunya kalau ilmu tuh harus sering nonton YouTube-nya Ustaz Dasat baru dapat ilmunya, baru jalan gitu. Tapi betul Mas Ustaz ya. Rizky, saya ingat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang kemudian masuk dari 10 orang yang dijamin pasti masuk surga. Jadi ceritanya gini, Umar bin Khattab datang ke tempat untuk membunuh Rasulullah, ya kan? Hah. Di jalan itu sudah jalan mau membunuh Rasulullah, niatnya mau membunuh Rasulullah. Ternyata di jalan dapat hidayah. Ketuk pintu. Kata orang dari dalam bersama Rasulullah, kata Assalamualaikum. Ya. Siapa? Umar. Ya. Hamzah paman Rasul kata, Umar bawa pedang, bikin kacau sudah ini. Kata Hamzah, buka. Kalau dia niatnya baik dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau dia macam-macam, kita keroyokin. Karena Umar tidak ada yang kalah berkelahi di Mekah waktu itu. Luar biasa, dia paling hebat berkelahi. Tapi kata Hamzah, kalau dia macam-macam kita keroyok. 1 lawan dan lawan-lawan. 1 lawan dan kawan-kawan kan. Iya. Buka. Lalu Umar bin Khattab berkata, Aina Rasulullah? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Ada di dalam kamar ceritanya. Lalu Umar mengatakan, saya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia deklarasikan, kalian lebih dulu mendapat hidayah. Kalian lebih dulu golongan pertama mendapat iman. Saya akan mengejar ketinggalan saya untuk memenuhi dan menyapai amal-amal kalian. Ini yang demotivasinya. Terlambat mendapat hidayah. Baru 9 tahun. Saya sudah lebih 40 tahun. Ya, tapi beliau sadari, wah, saya ini baru 9 tahun, harus kejar. Cara mengejarnya, selain taat kepada Allah beribadah, juga harus membuktikan bahwa yang terbaik bukan yang hitam jidatnya saja. Betul. Yang terbaik bukan Senin Kamisnya saja lancar. Tapi yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya kok ya? Betul Ustaz. Karena selama ini kalau kita lihat Islam di pandangan masyarakat radikal begitu. Ya kan Ustaz ya? Dan ya, juga selalu ada yang mengasumsikan ketika Ini ada kita selalu dia radikal, intoleran. Saya ya. sendiri begitu sebelum masuk Islam. sebelum masuk Islam gitu Iya, Kohani. Islam radikal gitu. Ternyata setelah masuk Islam, wah ajaran Islam jangankan manusia, sama pohon, sama binatang aja harus baik. Ada adab-adabnya. Baru saya paham, oh Islam itu seperti itu fitnah. Kita sebelum melangkah harus punya ilmu, sering-sering dengar kajian. Kalau kita masuk Islam terus kitanya ini egois, kitanya nggak berubah, akhlaknya baik. Islam itu kan kemuliaan akhlak. Berarti kita beleng-beleng kata Ustaz. Beleng-beleng. Biar nggak beleng-beleng Ustaz. Udah, biar nggak beleng-beleng yang ngopi dulu Ustaz. Kita ngopi. Biar nggak beleng-beleng tadi kata Kohani. Jadi kopi apa ya? Ngobrol perihal iman. Kohani, ini Ustadz kita tahu nih sudah membangun beberapa masjid dan sekarang katanya lagi bangun namanya Rumah Lopo di NTT. Ini Iya. seperti apa Kohani? Jadi gini, kemarin Ramadan kemarin Masya Allah, Alhamdulillah Allah izinkan kami beli gereja. Terus dengan persetujuan, bahkan orang gereja ke notaris, jadilah masjid yang bernama Isa Al-Masih. Yang pertama di Indonesia. Jadi Indonesia belum punya masjid yang namanya Isa Al-Masih. Jadi namanya Masjid Isa Al-Masih alaihissalam, ada di Klaten. Terus itu juga kita di semua tempat yang kita bangun bekerja sama dengan mereka. Teman-teman kita Nasrani yang susah, yang sakit, kita ada dokter umum, kita ada ambulan, kita ada mobil jenazah. Kamu perlu ambulan, bel 24 jam kita antar. Nah terus lalu kita bangunkan Rumah Lopo, itu rumah adat khas NTT. Yang bermanfaat untuk segala macam acara. Jadi karena saya dari Kupang, El Taris, Bandara menuju Atambua itu tidak ada masjid satupun. Jadi saya bikin di sini, adanya di Batu Putih Soe, di puncaknya. Nah, di situ kita bikin Rumah Lopo, dan di sana kegiatannya apa? Kita mengajar semua anak. Kan di sana banyak orang Kristen. Kita sunatkan di sana kemarin. 110 anak saya sunatkan. Masya Allah. 106-nya Nasrani. Kita bagi makanan di sana. Kita ajarkan bahasa Inggris di sana. Kita kasih tempat main di sana. Kita ada toiletnya. Kita ada tempat rest areanya. Siapapun boleh mampir. Jadi Rumah Lopo ini insya Allah cikal bakal untuk masjid
Isa Al-Masih kedua. Cuman kita hargai masyarakat sana, minta jangan musola dulu. Jadi makanya kita bikin rumah lopo terbesar di NTT yang ada Insya Allah ini. Oke, dengernya adem, dengernya sejuk banget Ustadz ya. Ya. Tapi kalau zaman dulu Ustadz ada sosok-sosok seperti Kohani ini, seperti apa sih Ustadz kalau zaman Nabi itu? Ya itulah Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sempat berperang dengan Nabi. Kata di perang Uhud. Ya kan? Khalid bin Walid kemudian masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia kerahkan seluruh kemampuannya lahir batin untuk agama Allah. Bahkan Khalid bin Walid itu yang membuat Islam menyebar hampir sampai ke benua Eropa. Itulah Khalid bin Walid. Jadi orang yang sesungguhnya terlambat memeluk Islam, ya, kemudian masuk Islam, hidupnya digunakan untuk betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Belajar dari Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia. Bayangkan, waktu itu tidak ada yang berani dengan kerajaan Persia, tentara Romawi. Tapi dibawa kepemimpinan Islamnya Umar bin Khattab masuk. Ketika ditaklukkan Damaskus, ketika ditaklukkan Irak waktu itu, ditaklukkan yang kita sebut dengan Palestina sekarang. Umar datang ketika menaklukkan Roma, itu patung-patung mereka tetap dibiarkan. Bahkan waktu itu Umar berkata, saya mau sholat. Lalu pendeta menawarkan, kau sholat di gereja kami. Apa kata Umar? Jangan. Kalau saya sholat di gerejamu, saya takutnya nanti diambil alih sama umat saya. Diambil alih pasukan saya karena dianggap suci di tempat. Jangan, biarkan saya carikan tempat yang lain. Coba bayangkan. Umar bin Khattab mengatakan, rumah-rumah ibadah tidak boleh diganggu. Tidak dibiarkan mereka beribadah sesuai dengan apa yang dilakukan selama ini. Mereka mencari nafkah, diberikan kebebasan. Bagi warga non-muslim yang miskin dan tidak produktif, jangan mintai pajak. Itu bayangkan Umar bin Khattab. Itulah sehingga Islam harum namanya. Kenapa? Karena pada saat itu Islam betul-betul mampu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, rahmat dalam dunia politik, rahmat dalam dunia perdagangan, rahmat dalam dunia menuntut ilmu, semua. Tapi kita biasa kadang-kala kita hanya rahmatan lil alamin di masjid. Tapi begitu keluar masjid berdagang, dagang nipu. Kita alim betul di masjid. Zikir Allah. Jadi anggota DPR ingkar janji. Gimana Islam mau menjadi rahmatan lil alamin? Saya juga mau tanya, selama Kohani 9 tahun jadi Islam, apa sih ajaran Islam, perintah agama yang paling sulit dilaksanakan dan apa yang membuat Kohani nyaman? Oke, sebelum dijawab dua pertanyaan ini kita ngopi dulu Kohani. Ngopi lagi. Kita udah ngopi tadi ya, ngobrol perihal iman. Saya tadi tanya sama Kohani Ustadz, tantangan apa saja yang sudah Kohani temukan selama melakukan kegiatan sosial ini? Selama Kohani ini jadi Muslim, apa yang paling berat dilaksanakan? Yang paling berat Ustadz itu menjaga hati Ustadz. Jadi saya mohon didoakan oleh semuanya. Doakan saya jauh dari penyakit hati yang merusak amal saya, merusak diri saya, ujub, ria, sumah, ain, hasad, iri, dengki, berbangga-bangga dengan saya sudah melakukan ini. Padahal kalau nggak ada izin Allah saya nggak bisa apa-apa, duduk di sini pun nggak bisa, ketemu Ustadz nggak bisa, udah mati COVID. Terus itu penyakit hati yang berat sekali. Gitu Ustadz. Yang paling nyaman? Yang paling nyaman itu Masya Allah, hari-hari ini kita lalui dengan mengucapkan syukur dan berbahagia sekali, dan kita siap mati. Jadi semua nyaman. Ketika kita bisa melakukan apapun, beribadah, bisa melakukan amal soleh, dan setelah dapat hidayah, semua nyaman Ustaz. Saya siap mati kapanpun, insya Allah. Karena saya tahu, insya Allah mudah-mudahan Nabi berkenan memberi syafaat ke saya. Apa sih sebenarnya yang Kohani harapkan dengan melakukan kegiatan sosial yang semasif ini? Ya, harapan saya, yang saya cari, tujuan hidup saya, dan apapun yang pada tujuan akhirnya yang saya cari cuma 3. Yang pertama,
Semoga Allah jadikan ini sedekah yang diterima menjadi sedekah jariah, berpahala. Yang kedua, semoga ini juga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya, dan semoga anak cucu saya nanti bisa menjadi orang-orang yang soleh. Dengan saya contohkan, karena bapakmu masuk Islam, jadi kalian juga otomatis Muslim, dan mudah-mudahan kalian mendoakan saya nanti, karena tiga bekal utama kita di hari kita meninggal nanti. Itu tujuan yang saya cari. Kohani, Rasulullah itu sebelum lahir Islam, Mekah, masyarakat jahiliyah, itu 4 Tuhannya. Iya. Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Kemudian pada saat itu perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Mas Rizky, perempuan waktu itu ditugaskan hanya lahir untuk melahirkan. Bahkan perempuan zaman itu boleh dijadikan taruhan judi. Oke, kau kalah saya pakai istri saya 4 malam. Usis kuat betul istrimu, cantik. Boleh, kau mau pakai 2 malam, kita taruhan. Kalau kau kalah saya, pakai istri saya. Apalagi zaman itu strata sosial ada. Bangsawan, orang kaya. Maka terkenallah ada disebut budak. Kan tidak ada haknya yang namanya budak. Budak pada zaman itu bukan pembantu ya. Orang biasa salah persepsi, budak itu pembantu. Salah, pembantu itu ada haknya. Dia digaji tiap bulan, dia senang sama tuannya, dia bisa pindah. Yang namanya budak, hak milik. Suka-suka tuannya. Suka-sukanya, mau dia banting, mau dia bunuh, boleh. Itu budak. Banyak lagi kehidupan hina pada saat itu. Lalu datang Muhammad SAW. Kemudian dihapuskan perbudakan ketika Al-Quran turun mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan bangsawan dan kaya, tapi yang paling takwa. Semua itu. Padahal Nabi sendiri, bos. Tidak punya partai pengusung. Tidak punya tim sukses. Lalu apa rahasia kesuksesan beliau? Dia mengatakan, ini loh Islam. Insyaallah. Ini agama saya. Tidak pernah memaki agama orang lain. Tidak pernah menghina keyakinan lain. Dia hanya mengatakan, ini loh Islam. Inilah rahmatan lil alamin. Maka Nabi berhasil bukan karena kecerdasannya semata. Tapi apa? Dia berhasil menjadi uswah. Contoh. Jangan pernah berbicara keadilan kalau kau sendiri tidak adil. Kalau Ustadz bilang Rasulullah melakukannya sendiri. Kalau boleh tahu Kohani melakukan kegiatan sosial yang begitu masif ini dibantu siapa aja Kohani? Dengan semua orang. Semua bantu. Ustadz Dasar juga pasti bantu melalui dakwahnya semua. Gitu. Kalau tanpa bantuan semua orang dan tanpa ridho Allah nggak bisa jalan. Masya Allah. Boleh kita kesimpulan mungkin ya Kohani, kita sama-sama mendengarkan kesimpulan ngobrol perihal iman pada hari ini. Ya. Kalimat Islam rahmatan lil alamin hampir semua muslim mengetahui dan menghafalnya dengan gampang. Tapi mengaplikasinya sesuatu yang sangat sulit. Tapi ketahuilah, kesulitan itu apabila ada kekotoran hati. Apabila hati kita bersih, apabila hati kita jernih dan niatkan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, maka insya Allah kita akan melaksanakannya semua menjadi ringan. Kenapa? Yang hadir di tempat kita ini, Kohani, gampang melakukannya, mudah menguraikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hatinya bersih. Itulah sebabnya tadi beliau katakan, yang paling berat sekarang aku alami Ustadz adalah menjaga ketulusan. Karena setan tidak akan pernah puas ketika Anda berbuat kebaikan. Maka dihadirkanlah sifat-sifat kekotoran hati, sombong, angkuh, takabur. Nah, semua itu penyakit hati. Bagaimana cara mengobatinya? Allah berikan resep dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebutku, mengingatku, maka hatimu akan jadi tenang. Acara ini hadir untuk menjadi informasi buat kita bagaimana cara menjadi yang terbaik buat Allah, buat diri dan buat orang lain. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ji, semoga kita bisa jadi orang yang bermanfaat juga seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Dan juga kita bisa mencontoh ya Ustadz ya, apa yang dilakukan Kohani. Terima kasih Kohani dan tentunya Ustadz Dasat Latif. Kita lanjut ngopi dulu, ngobrol perihal iman. Ayo Koko, jangan biarkan dingin. Habiskan. Bismillahirrahmanirrahim.